Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi ja'ala syahra ramadan syahra siyam wa amarna fi naharihi bis siyam wa amarna fi lailatihi bil qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, rabbi shrah lana sadrana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur dalam artian benar-benar kita rasakan nikmat Allah berikan kepada kita, di mana Allah memanjangkan umur kita. Kita berada di bulan Ramadan, tengah dalam keadaan berpuasa, di mana Allah katakan ketika di bulan Ramadan itu Allah tutup semua pintu-pintu neraka dan Allah buka selebar-lebarnya pintu surga. Dan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh harap kepada Allah, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mempunyai nanti harapan untuk bisa Allah ampunkan semua dosanya yang sudah lewat. Dan kita bermohon kepada Allah, jika itu adalah janji Rasulullah, maka kita hendaknya termasuk ke dalam orang-orang yang dalam janji diampunkan dosanya karena sebab berpuasanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita doakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, sekarang ini sudah hampir setengah Ramadan kita jalankan. Sudah hampir setengah Ramadan kita jalankan. Ya, setengahnya sudah lewat Ibu ya. Dalam artian separuh waktu dari Ramadan yang dahulu ketika bulan Ramadan belum masuk, kita berdoa bagi orang-orang yang berdoa. Apa katanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi bulan Rajab, berkahi Sya'ban, sampaikan umur kami ke Ramadan. Dan realitanya Allah panjangkan, bukan? Kita yang hadir ini kan masih bernafas Bapak dan Ibu. Nak ada yang tibokonan lah almarhum dan almarhumah. Tapi yang hadir ini orang-orang yang mempunyai nafas, dan nafas itu Allah berikan kembali di awal pagi tadi sehingga kita hidup sampai sore hari ini. Maka kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Allah panjangkan umur. Ketahuilah Bapak dan Ibu, sabaleh bulan yang belakang awak hidup, maka tidak ada kehidupan yang lebih berarti kecuali kehidupan di bulan Ramadan ini. Dan kita berada di dalam bulan Ramadan tersebut. Dan kami yakin Bapak dan Ibu selama bulan Ramadan ada ketaatan-ketaatan yang Bapak Ibu tambah, bukan? Kan lain nambah ketaatan Ibu di bulan Ramadan? Lain. Bapak-bapak lain bertambah ketaatan kita di bulan Ramadan? Lain, alhamdulillah. Yang paling minim, yang paling rendah ketaatan itu bertambah komaha, sedang berada dalam berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di luar bulan 11 bulan di luar Ramadan mungkin jarang puasa sunnah. Tapi akibat datangnya bulan Ramadan, tumah kita berpuasa akhirnya. Dan ini ketaatan yang jarang kita kerajokan di luar bulan Ramadan, dan di Ramadan kita laksanakan. Ada lagi Bapak dan Ibu sidang jamaah yang menambah ketaatan itu dengan membaca Al-Quran. Biasa di luar Ramadan baca Quran juga, tapi di dalam bulan Ramadan lebih diperbanyak membaca Al-Quran tersebut. Atau mungkin di luar bulan Ramadan jarang baca Al-Quran, tapi di dalam bulan Ramadan sering baca Al-Quran. Di luar bulan Ramadan
Jangankan untuk salat sunat malam hari, salat wajib pun jarang berjamaah. Tapi di dalam bulan Ramadan dia berjamaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar bulan Ramadan jarang salat tahajud. Tapi hari ini di bulan Ramadan orang-orang melaksanakan qiyamul lail setelah salat isya, mereka tambah lagi dengan salat tarawih dan salat witir. Bapak dan Ibu sidang jamaah, begini besar pengaruh bulan Ramadan terhadap diri kita. Kita yang biasa jarang soleh, jarang solehah, maka di bulan Ramadan terbuka hati kita untuk melaksanakan kesalehan sehingga kita beribadah bertambah di bulan Ramadan. Sekali lagi kita ucapkan alhamdulillah. Tapi ketahuilah Bapak dan Ibu, bertambahnya amal kita di bulan Ramadan bukan karena hebatnya kita, bukan karena kuatnya iman kita, tapi satu saja sebabnya, karena Allah masih sayang sama kita, sehingga kehidupan itu Allah titipkan untuk ditambah di bulan Ramadan. Lalu di bulan Ramadan Allah sediakan pengampunan dosa, sehingga kita bisa hidup di waktu bulan Ramadan, agar dosa-dosa kita itu dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya Allah panjangkan umur kita di bulan Ramadan. Makanya ketika Jibril alaihissalam berada di dekat mimbar Nabi akan melaksanakan khutbah di Madinah, satu di antara doa Jibril itu adalah mengutuk orang-orang yang di bulan Ramadan tapi tidak terampunkan dari ibadah bulan Ramadan itu terhadap dirinya. Kata Jibril, raghama anfin dakhala Ramadan walam yughfar lah. Celakalah orang masuk bulan Ramadan, Allah panjangkan umurnya, Allah jadikan bulan Ramadan pembakar dosanya, Allah jadikan bulan Ramadan penambah amal ketaatannya, tak satu pun dari dosanya diampuni di bulan Ramadan. Sementara umurnya masuk bulan Ramadan Allah panjangkan. Maka Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, pertanyaan kedua kita jawab dengan jujur dengan hati kita. Apakah bahagia Ibu melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan? Bahagia Bu? Lain bahagia hati wak menambah ketaatan di bulan Ramadan? Alhamdulillah. Yang bapak-bapak kami yakin mereka juga bahagia ketika di bulan Ramadan ada ketaatan yang dia laksanakan dan bertambah ketaatan seperti halnya tidak seperti di luar bulan Ramadan. Namun Bapak dan Ibu sidang jemaah, pertanyaan terakhir yang ketiga, dan ini kaji kita di sore hari ini menjelang berbuka. Pertama kami tanya kepada ibu-ibu dulu. Di luar bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan ada beda cara kita beribadah. Di mana di Ramadan bertambah, di mana di Ramadan kita usahakan lebih, di mana di bulan Ramadan kita berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang berlimpah. Pertanyaannya, sudah 16 hari Bapak dan Ibu kita jalani bulan Ramadan. Kami tanya kepada ibu-ibu yang hadir ini, apakah dari 16 hari puasa yang Ibu tunaikan, salat witir dan salat tarawih yang Ibu laksanakan, baca Quran yang Ibu kerjakan, duduk di majelis jawana sore hari ini yang kita laksanakan, pertanyaannya, apakah Ibu yakin Allah terima amal tersebut? Yakin? Yakin Ibu percaya bahwa Allah terima amal tersebut? Yakin Bu? Baik, bapak-bapak yakin Pak kalau ke amal ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan itu Allah terima? Yakin ya Pak? Kita baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 60. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, menjadi pelajaran bagi kita Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 60. Kata Allah, walladzina yu'tuna ma ataw,
dan orang-orang yang sudah memberikan apa yang sudah dia beri dalam bentuk ketaatan. Bapak sudah salat tarawih, salat witir, 16 hari mundur ke belakang, menambah baca Quran, berpuasa setiap harinya, bersedekah dan amal-amal soleh lainnya. Walladzina yu'tuna ma atau, kata Allah, dan orang-orang yang sudah memberikan ketaatan dari ketaatan yang sudah dia tunaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qulubuhum wajilatun, sementara setelah dia beramal soleh, hati mereka tidak bahagia, tapi hati mereka justru khawatir, cemas dan takut. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka kelak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 ini Allah katakan, orang-orang yang sudah beramal soleh, sudah memperbanyak ibadah, terutama di bulan Ramadan seperti yang kita lakukan, hati mereka itu adalah cemas dan takut justru setelah dia beribadah. Maka Aisyah bertanya, ada orang setelah beribadah tapi cemas dan takut hatinya. Lalu bertanya Aisyah, Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Aisyah kepada Rasulullah, ahumul ladina yasriquna wa yaznuna wa yashrabuna al-khamar. Ya Rasulullah, bagaimana orang sudah beramal soleh, banyak dia usahakan taat pada Allah, atau bahkan seperti kita di bulan Ramadan, tapi kok hatinya cemas dan takut kepada Allah? Apakah dia setelah beramal soleh berzina? Apakah dia minum khamar? Atau dia berjudi? Atau dia berbuat dosa besar lainnya? Kata Aisyah. Lalu kata Nabi, la ya binta Shadiq, maksud ayat itu tidak seperti itu, wahai anaknya Abu Bakar Siddiq. Aisyah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak Abu Bakar Siddiq, ketika ayatnya dibaca dan orang-orang yang sudah beramal soleh memberikan apa yang mereka beri kepada Allah, sementara hati mereka masih takut dan cemas, kelak mereka kepada Allah lah akan dikembalikan. Maksudnya bukan selepas taat dia maksiat, tapi maksudnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, humul ladzina yasumun, mereka itu orang-orang beramal soleh, berpuasa, wa yusallun, mereka banyak salat, kemudian wa yatasaddaqun, mereka banyak bersedekah. Tapi kata Nabi SAW, wa yakhafun, yang hadir di hati mereka selepas beribadah itu justru rasa takut. Apa yang ditakutkan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alla yataqabbala minhum, yang mereka takutkan kalau semua ketaatan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia takut selepas ibadah itu yang hadir bukan bahagia, puas sudah beribadah, tapi yang dia khawatirkan adalah kalau amal tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sidang jamaah, setiap kita selesai beribadah, tidak akan pernah kita tahu apakah amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah pasti setelah kita selesai puasa berbuka nanti kita diterima puasanya oleh Allah? Pasti itu tidak. Tidak pernah ada yang pasti dari sebuah ketaatan pasti Allah terima. Tidak ada yang pasti. Yang pasti dari diri kita ketika kita beramal soleh adalah satu, ibadah salat kita, ibadah puasa kita, ibadah sedekah kita. Yang pasti dari amal ibadah kita itu adalah satu, bahwa amal ibadah kita itu banyak kurangnya. Itu yang pasti. Diterima oleh Allah tidak pasti. Yang pasti dari amal yang kita kerjakan adalah amal tersebut banyak kurangnya. Banyak kurangnya. Dan kekurangan amal tersebut tidak perlu disebutkan. Bapak dan Ibu, saya yang menyampaikan ceramah yang lebih tahu di mana kurang amal kita. Bahkan di saat kita melaksanakan amal tersebut, terasa kita kalau kita memang kurang dalam amal tersebut. Jadi tidak ada kepastian Bapak dan Ibu. Selepas kita beribadah lalu kita diterima oleh Allah ibadahnya, tidak ada kepastian. Yang pasti itu adalah bahwa amal yang sudah terkerjakan itu penuh dengan kekurangan. Karena itu sifat kita dalam beribadah. Sifat kita sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan. Yang pasti yang kedua,
dari amal ibadah yang kita kerjakan, dari kesempatan hidup yang Allah tambah, yang pasti itu umur kita berkurang. Itu yang pasti Bapak dan Ibu sidang jemaah. Ketika kita beramal ibadah, jujur kita dengan diri kita sendiri. Apa yang mau kita kerjakan? Taruhlah ibadah terbesar yang kita kerjakan di saat ini berpuasa, saum. Bisakah kita menjamin bahwa puasa yang kita kerjakan ini adalah puasa yang pasti Allah terima? Tidak bisa. Tapi yang pasti dari puasa yang kita tunaikan, tidak usah mundur 15 hari ke belakang. Hari ini saja kita rasakanlah dalam ibadah puasa yang kita kerjakan betapa banyak kekurangannya di situ. Di antara kekurangannya mungkin yang kita rasakan Bapak dan Ibu sidang jemaah, atau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, setidaknya yang kita rasakan terhadap diri kita, bahwa dalam berpuasa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa siyamu minal akli wasyurbi. Puasa itu bukan makan dan minum saja kata Nabi. Walakinnas siyam, akan tetapi puasa minal lagwi. Puasa itu adalah berpuasa menahan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Satu ini saja dulu. Apakah dari jam kita bangun pagi tadi sampai asar, setelah asar saat ini jam menunjukkan jam 6:03, apakah kita tidak terhindar dari hal-hal yang sifatnya membuang-buang waktu? Apakah hari ini benar-benar waktu itu kita manfaatkan isinya ketaatan semua? Apalagi zaman sekarang banyak alat yang membuat kita terlena dan membuang-buang waktu. Ada orang yang berpuasa, bangun dia sebelum subuh, makan sahur. Setelah makan sahur dia nanti waktu subuh. Setelah salat subuh dia Bapak dan Ibu sidang jamaah tidur. Bangunnya menjelang siang, jam 11 dia bangun, dia bolak-balik atas bawah HP-nya sampai jam 12:30. Masuk waktu zuhur dia salat zuhur. Setelah salat zuhur dia pergi ke sana kemari menjelang waktu asar. Setelah salat asar dia salat asar. Baru saja asar selesai dia sudah berangkat ke pasar pabukuan, mencari pabukuan ke sana kemari. Ditanya mau kemana, dia katakan marantang-rantang hari mabihan wakatu menjelang mugari orang ke buku. Ngabuburit Bu. Dan itu realita puasa zaman sekarang. Lihat manusia berbondong-bondong di pasar perbukaan, yang merasa ibadah puasanya pasti dirasa diterima oleh Allah, padahal dalam puasa yang dia kerjakan begitu banyak kekurangan ibadah yang dia laksanakan. Atau kata Nabi, bukan puasa dari makan dan minum, tapi puasa dari membuang waktu yang untuk dilalai-lalaikan. Yang kedua, bukan puasa dari makan dan minum, akan tetapi puasa itu menahan minar rafas, dari kata-kata kotor, berkelakar, mengudian orang, mencece orang, mempakecian orang, dan lain-lain yang berkaitan dengan orang lain. Atau kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita, atau rasa iri kita kepada orang lain yang mungkin tidak keluar dari mulut tapi terasa di hati kita. Atau dendam permusuhan kita yang tidak suka dengan saudara yang satu dengan saudara yang lain, yang mungkin orang itu tidak tahu tapi hati kita sakit kepada dia dan kita iri kepadanya. Bapak dan Ibu sidang jamaah, dalam puasa yang kita kerjakan itu banyak kekurangannya dan itu pasti. Tapi yang tidak pernah pasti adalah bahwa amal yang sudah selesai kita laksanakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia mengatakan ciri-ciri orang yang bertakwa ketika dia beribadah itu, selepas ibadah bukan dia bersenang hati dari ibadah yang dia laksanakan sehingga dia merasa alhamdulillah tuntas puasa nang balik hari tanpa kendala gitu. Seolah-olah Allah sudah menerima amal puasanya, padahal kalau direntang ke belakang betapa banyak kekurangan-kekurangan dalam amal ibadah tersebut. Alhamdulillah Ustaz, sejus kami selesai Ustaz. Iya, kita selesai sejus, lancar kita selesai sejus. Kita menganggap selesai sejusnya kita itu karena hebatnya kita baca Quran, tajwidnya mantap, ngajinya lancar, kencang bacaannya. Setiap selesai salat 2 halaman, 2 halaman, 2 halaman, sehari selesai 1 juz. Kita merasa itu bagian dari kehebatan kita. Padahal kita lupa kalau Allah tidak menolong kita untuk selesai, maka tidak akan selesai.
Kita saja yang merasa bahwa amal ibadah ini kita yang menyelesaikannya. Padahal kalau tidak ada campur tangan Allah terhadap amal ibadah tersebut, maka sungguh sekali-kali tidak akan pernah kita selesai melaksanakan ibadah. Lalu atas dasar apa kita mengatakan di sore hari ini, yakin ibu amal ibu diterima oleh Allah? Yakin. Justru setelah amal ibadah yang kita tunaikan banyak itu, yang muncul di hati kita adalah khawatir kalau ibadah tersebut tidak Allah terima. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari segi fisiknya bisa kita tahan ibadah ini baik di sisi Allah, tapi betapa banyak kita terkecoh dengan diri kita, Bapak dan Ibu. Apa terkecoh kita dengan diri kita? Kita merasa bahwa amal ibadah yang kita tunaikan itu untuk Allah, padahal asli di hatinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti di hari akhir akan datang orang menghadap Allah Subhanahu wa taala, membawa bacaan Qur'annya, membawa ilmu agamanya, membawa jihadnya fi sabilillah, tapi Allah ambil catatan amal dan Allah katakan kadzabta, engkau dusta dan bohong, kata Allah. Engkau punya ilmu agama bukan karena untuk menyampaikan agama Allah, tapi karena untuk manusia. Engkau berjihad di jalan Allah bukan untuk membela agama Allah, tapi engkau ingin dipuja sebagai orang yang berjuang di jalan Allah. Engkau menjadi orang yang berbuat baik, tapi hatimu lah yang lebih tahu karena siapa engkau memperbuat amal tersebut. Makanya Bapak dan Ibu sidang jemaah, Nabi sampaikan kepada Aisyah, orang-orang yang beramal soleh hati mereka tetap takut. Bahasa dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 ini, wa qulubuhum wajilatun, hati mereka wajilah, cemas, takut kalau Allah tidak menerimanya. Sama seperti ayat surat Al-Anfal, Bapak dan Ibu, kata Allah, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang mukmin kalau disebut nama Allah maka muncul rasa takut di dalam dirinya, bergetar hatinya, Bapak dan Ibu sidang jemaah. Maka Bapak dan Ibu, tengok Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia bersama anaknya Ismail membangun Ka'bah. Perintah Allah yang dia kerjakan, rumah Allah yang dia bangun. Apa kata Ibrahim dalam Al-Quran? Dikatakan, wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismaila. Dan ketika Ibrahim bersama Ismail menapakkan pondasi-pondasi Ka'bah, mereka berkata, apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal kami. Padahal yang dibangun rumah Allah, yang dibangun itu tempat beribadahnya bagi kaum muslimin dan muslimat selepas itu di zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Tapi mereka, Nabi Ibrahim dan Ismail ini masih cemas kalau Allah tidak menerima amalnya. Sekelas Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat dikatakan, karena Umar yaqul, Umar bin Khattab itu pernah berkata, apa katanya? Lau munadi munad, kalau di hari kiamat nanti ada seruan yang menyeru. Apa seruan itu? Kulluhum yadkhulunal jannah, semua yang hadir di hari kiamat itu masuk surga, illa wahidan, kecuali satu. Kata Umar, wa ana akhafu wahidan minhu, aku khawatir yang satu itu adalah aku, kata Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, Pak. Dalam riwayat dikatakan jika Umar menempuh satu jalan, maka syaitan tidak mau menempuh jalan itu saking takutnya bertemu dengan Umar bin Khattab. Berbeda dengan kita seiring sejalan dengan syaitan. Tapi kalau Umar lewat dia satu jalan, syaitan menghindar. Bahkan dia dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Tapi dia masih mengatakan kalau hari kiamat nanti ada seruan semuanya masuk surga kecuali satu, maka dia khawatir yang satu itu adalah dirinya. Lalu atas dasar apa kita berpuas dengan puasa yang kita tunaikan? Atas dasar apa Bapak dan Ibu salat tarawih puas dengan melaksanakannya? Kita yang tahu bagaimana bentuk salat tarawih kita. Bukankah di dalam rakaatnya kita merasa letih? Terkadang kita ada mengoceh, atau terkadang kita merasa cukuplah sekian rakaat, nanti sambung lagi di rumah.
atau yang lain-lainnya, kita yang lebih tahu terhadap kekurangan tersebut. Kalaupun tidak ada, bukan karena kita merasa lebih hebat, tapi karena Allah sedang mudahkan kita dalam beribadah. Maka Bapak dan Ibu sidang jemaah, di samping sibuk beribadah di bulan Ramadan ini, mohon juga dibawa rasa cemas dan takut bahwa jangan-jangan Allah tidak menerima amal tersebut. Karena bentuk rasa takut dan cemas terhadap amal tidak Allah terima, disitulah kata ulama bentuk dari benar-benar ikhlas kepada Allah SWT. Kalau dia bercampur antara keikhlasan dan ditengok orang, kalau orang sudah tahu melihat kita beramal, mungkin sudah cukup rasa kita. Karena orang sudah lihat kita salat, orang sudah lihat kita puasa, orang sudah lihat kita tarawih. Tapi kita lupa bagaimana Allah menilai salat kita, apakah diterima atau tidak. Terkadang ketika beradu antara kepentingan dunia dan kepentingan ibadah, kita maunya ibadah itu yang cepat, yang praktis, yang selesainya gampang. Itu yang kita inginkan. Kalau mau salat itu tak usah panjang-panjang, pendek-pendek, 8 tambah 3, ya sudah 8 tambah 3. Cuma kalau bisa bacaannya juz 30 saja, tak usahlah juz Al-Baqarah 1 dan 2, panjang jadinya. Begitu. Baca Quran juga seperti itu. Baru 2 lembar kita baca, dan itu dengan takwa baca. Kemudian atas dasar apa kita puas dan merasa Allah terima bacaan Al-Quran kita. Dalam ibadah puasa yang kita kerjakan di waktu siang hari, kita seperti orang yang luar biasa menahan makan dan minum, seulah sangai. Tapi baru saja azan maghrib berkumandang, mengganggam tangan wak sadolahnya, kok goreng, kok es, kok kolak, kok iko, kok itu, hilang seulah kita di waktu siang hari, yang sampai sore ini kita tahan. Ada orang yang tidak tahan benar dengan berbuka ini. Kalau sudah berbuka maunya dengan nasi, tidak kenal dengan yang lainnya. Sampai ketinggalan salat maghrib. Salat maghrib di ujung-ujung waktu. Bapak dan Ibu sidang jamaah, kemudian pergi ke masjid dengan perut yang kenyang, yang sangih tadi. Kemudian ketika berceramah, dia cari dinding untuk tempat dia bersandar, karena saking perutnya penuh. Kemudian mendengarkan ceramah dengan terkuak-kuak, entah mengerti atau mengantuk, susah kita membedakannya. Kemudian perut yang kenyang itu dibawa berdiri salat tarawih dan witir, merasa berat karena sudah saking kenyangnya. Atau yang tidak kenyang makan saat salat tarawih, masih terbayang apalagi yang akan bisa dia makan selepas dia pulang. Bahkan dalam salat dia tidak sabar dengan kolak, dengan menu-menu yang sudah menunggu di rumah. Lalu atas dasar apa Bapak dan Ibu mengatakan Allah terima ibadah puasa kita? Sungguh jauh nilai-nilai puasa kita dari apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di satu sisi Allah Maha Penyayang terhadap kita. Kita perlu khawatir kalau ibadah kita tidak diterima. Tapi di sisi lain Allah tersebut Maha Penyayang terhadap kita. Kalaulah bukan karena sayangnya Allah, maka tidak akan mungkin kita masuk surga Bapak dan Ibu. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah, tidak masuk ke dalam surga kalian dengan amal kalian, akan tetapi kalian masuk ke dalam surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dikumpul amal ibadah kita itu banyak kurangnya Bapak dan Ibu. Allah saja yang dalam kekurangan amal ibadah kita itu mau membalas. 1 dibalas 10, 10 dibalas 7, 7 muncul cabang 100 lagi, dan berkali lipat Allah balas. Padahal banyak kurangnya. Lalu atas dasar apa kita merasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bapak dan Ibu sidang jemaah, kemudian ayat lanjutannya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika, orang-orang yang merasa takut dan cemas selepas ibadah kalau ibadah itu tidak Allah terima. Ulaika, mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala, yusari'una fil khairat, mereka akan bergegas-gegas dalam ketaatan. Kenapa mereka bergegas dalam ketaatan? Karena baru selesai satu ketaatan, tidak membuat hatinya merasa puas karena dia takut yang selesai tadi tidak diterima, maka dia bergegas lagi menuju amal berikutnya Bapak dan Ibu. Sehingga ulama mengatakan kalau nak istiqomah dalam beramal, satu di antara kuncinya, jangan pernah merasa puas ketika beramal.
Satu ciri keistiqomahan, kuncinya adalah lepas kita beramal, kita harus cemas kalau amal tersebut tidak diterima, sehingga masuk ke dalam ayat 61, ulaika yusari'una fil khairat, mereka baru tuntas satu amal akan bersegera menuju amal berikutnya atau mengulang amal itu kembali, sehingga tidak putus-putus dia beramal Bapak dan Ibu, karena setiap dia selesai beramal dia merasa kurang, dia merasa takut kalau Allah tidak menerima amalnya. Makanya kalau kita beranggapan lai diterima puasa apa jo ibu rasanya lai diterima tarawih apa jo ibu rasanya lai diterima salat sunat bapak dan ibu rasanya lai, makanya ketika ada halangan yang menghalang rintangkan kita beribadah, cepat kita mengambil keputusan ndak dosa sekali jo. Kalau nanti menjelang maghrib hari hujan atau isya lah bapak dan ibu, pulang kita ke rumah hujan hari, hujan ndak lola bebanar rintik bapak dan ibu sidang jemaah. Orang-orang yang merasa ibadahnya diterima oleh Allah akan gampang hatinya berkata di rumah sila sembahyang. Bapak di rumah hari kan hujan, hujan tuh penyebab uzur tidak ke masjid. Tapi kan waktu sembahyang isya berjamaah ke surau, patang-patang kalau sembahyang isya ke surau, sekali-sekali nabaa di rumah. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena dia merasa aman bahwa ibadah yang selama ini dia tunaikan diterima oleh Allah. Maka dia tidak ada yusari'una fil khairat, bersegera dia untuk menempuh kebaikan tersebut. Bahasa Al-Quran yang lainnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi maaf, zaman sekarang manusia berlomba-lombanya bukan dalam kebaikan amal ibadah, tapi berlomba-lomba dalam kebaikan dunia. Kalau mau antri urusan dunia di depan, tidak bisa datang jam 4, jam setengah 4. Setengah 4 masih terlambat antrian, nanti jam 3 kalau bisa. Jam 3 masih terlambat antrian nomor 10, besok setengah 3. Begitu orang untuk dunia Bapak dan Ibu. Tapi adakah orang seperti itu ke masjid? Ketika hari ini terlambat, besok dia datang lebih awal, kalau bisa sebelum muazin azan. Nah, ini Bapak dan Ibu sidang jemaah. Kenapa? Sebab karena mungkin diantaranya merasa ibadah yang dia tunaikan sudah diterima oleh Allah SWT. Padahal tidak ada jaminan Allah menerima amal kita. Maka kita harus takut dan cemas setelah kita banyak ibadah, sehingga kita ini menjadi orang yang terus berusaha untuk beribadah dan menambah ketaatan kepada Allah. Terakhir Bapak dan Ibu, dan ini yang terjadi dalam kehidupan, kami berpesan kepada Bapak dan Ibu yang hadir, ketahuilah bulan Ramadan sudah kita lalui separuh lebih. Realita dalam kehidupan Bapak dan Ibu, biasanya menjelang 10 akhir masjid akan lengang, musala akan sepi. Apa sebab? Karena mungkin mereka merasa cukup sudah Ramadan 10 awal, dia berletih-letih dengan tarawih dan witir. Ini waktunya istirahat, ini waktunya untuk mempersiapkan Idul Fitri. Ketahuilah Bapak dan Ibu, para sahabat dan salafus saleh kalau masuk 10 akhir, dalam riwayat dikatakan kanu yabkun, mereka itu menangis di 10 akhir menjelang terakhir Ramadan. Apa yang mereka tangiskan? Allah yataqabbala minhum. Yang mereka takutkan itu segitu banyak Ramadan dilalui 20 hari, 10 kedua dia lalui Ramadan dengan banyak ketaatan. Tahu Bapak dan Ibu bagaimana salafus saleh dan para tabi'in dahulu dalam menghabiskan Ramadan? Ada yang khatam sehari sekali Bapak. Bahkan Imam Syafi'i diriwayatkan 2 kali dalam sehari mengkhatam Al-Quran. Berarti kerjanya mengaji saja selama bulan Ramadan. Segitu banyak amal yang dikerjakan di bulan Ramadan. Di akhir Ramadan bukan dia merasa cukup, tapi merasa khawatir kalau ngaji dia itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menangis di 10 terakhir kalau amal mereka tidak diterima. Tapi kaum muslimin hari ini
10 terakhir itu sudah merasa letih dengan berpuasa, sudah merasa cukup ibadahnya dia kerjakan, lalu dia cari baju baru untuk salat Idul Fitri, menyatakan kemenangan di hari besoknya, seolah-olah dia sudah menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka masjid menjadi lengang, ramailah Aua, Simpang Taro, Ramayana dan tempat-tempat yang lainnya mengejar baju hari raya. Kemudian dengan baju itu mau dia pakai salat Idul Fitri, dia berteriak-teriak seperti orang yang merayakan kemenangan setelah 1 bulan berpuasa, padahal dia tidak pernah tahu itu apakah amal puasanya Allah terima dengan segala kekurangan yang dia laksanakan di bulan Ramadan. Makanya ulama pernah mengatakan sebuah istilah, laisal 'id liman labisal jadid. Bukanlah Idul Fitri itu bagi orang yang berbaju baru, walakinnal 'id liman ta'atuhu tazid. Yang beridul Fitri adalah orang-orang yang menambah ketaatannya. Sesuai dengan ayat Al-Mu'minun 66:1, orang-orang yang mendatangkan banyak kebaikan yang telah dia perbuat, hati mereka cemas dan takut bahwa kelak mereka akan dikembalikan kepada Allah. Lalu mereka itu menambah ketaatannya dengan bersegera dalam kebaikan, yusari'una fil khairat. Kalau nanti setelah Idul Fitri ketaatan kita menurun, jangan-jangan itu tanda bahwa ibadah Ramadan kita tidak diterima. Na'udzubillah lagi, jangankan setelah Idul Fitri, belum selesai Ramadan di 10 terakhir, sudah down semangat ibadahnya, sudah turun ibadah yang dia kerjakan. Dan kalau sudah turun itu, ketika disampaikan kalau dia tengah turun ibadahnya, dia akan beralasan dengan mengatakan 26 petang, Allah panik wak kini agak barangah wak seketik, katanya bapak dan ibu. Kalau dia paham betapa amal ibadah itu sangat tidak menjanjikan diterima di sisi Allah, tentu tidak akan keluar kata-kata itu dari mulutnya. Makanya bapak dan ibu sidang jamaah, satu amalan yang bisa kita kerjakan setiap harinya, terutama di bulan Ramadan. Kata Rasulullah SAW, "Thalathatun la tarud", 3 doa yang tidak Allah tolak selama bulan Ramadan. Itu diantaranya bapak dan ibu, doa imamul adil, doanya pemimpin yang adil. Yang kedua bapak dan ibu sidang jemaah, doa as-shaim hina yuftir, doanya orang berbuka saat dia berbuka, doanya yang berpuasa saat dia berbuka. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau nanti azan masuk waktu berbuka, ambillah air putih dulu, minum air putihnya 3 deguk, kemudian angkat tangan setelah kita berbuka tersebut, baca doa Allahumma laka sumtu, boleh, dhahabaz zama wal iftafatul uruq wa thabatal ajru juga boleh. Lalu doalah dan 3 keadaan. Apa doanya? 1, doa terbebas dari api neraka, karena ibadah kita tidak ada jaminan kalau dengan ibadah itu kita terbebas dari neraka. Yang kedua, doa minta dapat malam Lailatul Qadar. Doa terbebas neraka paling pendek, Allahumma inni a'udzubika minan nar, ya Allah aku berselindung darimu dari api neraka. Yang kedua, angkat tangan kita berdoa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini doa untuk dapat malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, berdoalah sesuai dengan kaji kita sore ini, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima jugalah amal ibadah yang banyak kurang selama sore ini, Bapak dan Ibu sidang jemaah. Dan terakhir, kami berharap ada doa-doa terselip untuk ayah dan ibu kita yang sudah tiada. Lapangkan kuburnya, mudahkan hisabnya, temukan kita di hari akhir. Setidaknya kita berdoa, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu saja Bapak dan Ibu. Setelah itu baru kita ambil perbukaan yang lain. Biasakan ini di setiap berbuka, karena saat-saat ketika kita berbuka itu saat Allah sangat menjawab doa-doa kita. Tapi mohon maaf, banyak kaum muslimin yang melupakan ini. Dia sudah seulah di siang hari tidak makan, tapi ketika dia sudah bertemu makanan dan dibolehkan oleh Allah, kan Allah yang mengizinkan boleh makan lewat azan, dia lupa dengan Allah. Dia tersibukkan dengan makanan-makanan yang ada di sekitarnya, sehingga tangannya lupa mengangkat, padahal waktu itu mustajab doa ketika kita berbuka. Kenapa? Karena kita dalam keadaan akan menyelesaikan ibadah, sehingga kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan menahan hawa nafsu, menahan makan kita, minum kita, dan keinginan kita yang lain, lalu kita angkat tangan kita setelah kita diizinkan berbuka oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 doa jangan lupa Bapak dan Ibu. Doa berbuka yang pertama pastinya
lalu bacalah doa untuk dibebaskan dari neraka, a'udzubika min azabinnar, doa dapat malam Lailatul Qadar, doa semoga Allah terima amal ibadah kita. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa juga nanti malam ketika Ibu akan tidur, ketika Bapak akan tidur, evaluasi sehari ini. Apakah ketaatan kita ini bertambah atau turun? Mungkin hari ini kita agak tersibukkan dengan ini dan itu. Ngaji kita tidak sebanyak hari kemarin, berarti ada yang turun. Besok diusahakan lagi untuk bisa diperbaiki dan ditambah kalau bisa amal soleh. Ketahuilah Bapak dan Ibu, tidak ada waktu yang lebih baik kecuali waktu dipanjangkan umur di bulan Ramadan. Kalau panjang umur di luar bulan yang lain, itu tidak akan seberapa dibandingkan panjang umur di bulan Ramadan. Sehingga kalau ini Ramadan Allah ambil nyawa kita, setidaknya kita dalam keadaan memperbaiki puasa kita dan minta untuk diterima amal soleh kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpuas dengan amal soleh kita Bapak dan Ibu, karena amal soleh kita belum pasti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu khawatir, kita perlu cemas, apalagi amal solehnya belum seberapa. Yang sudah banyak saja khawatir dia untuk tidak diterima Allah. Kenapa orang yang sedikit beramal soleh merasa aman dari azab dan hisab Allah Subhanahu wa taala? Kita berlindung, mudah-mudahan apapun ketaatan yang kita usahakan, berusaha sebenar-benar ikhlas karena Allah. Setidaknya kalau banyak kekurangan, nilai ikhlas itu menjadi sebab rahmat Allah untuk diterima menjadi amal soleh bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dapat kami sampaikan. Selamat berbuka, selamat menyelesaikan ibadah ke-16. Besok adalah ibadah yang ke-17. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga ketaatan-ketaatan yang kurang-kurang itu bisa kita perbaiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf Bapak dan Ibu sidang jemaah. Mudah-mudahan juga menjadi orang yang istiqomah setelah paham sore ini bahwa ternyata amal ibadah kita belum ada apa-apanya dan belum pasti di sisi Allah, sehingga kita tetap berusaha untuk memperbanyak amal kita karena kita masih yakin Allah Maha Penyayang terhadap diri kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kajian kita bersama Al-Ustaz Ghidul Hamdi Yasi. Semoga ilmu-ilmu yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah dunia wal akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Sebagai pemberitahuan, Jawana rencana insya Allah akan memberikan santunan kepada anak yatim hari Minggu depan, Bu ya. Hari Minggu depan, jadi bagi Bapak Ibu yang umurnya itu dari 13 tahun ke bawah, nah bagi Ibu yang mungkin ada tahu, silakan nanti itu ditulis ya Bapak Ibu ya, di hari Kamis besok itu ya, dikasih ke awak untuk Bapak. Tapi dalam tanda kutip itu yang hadir ya Bu ya, harus hadir di sini itu, baru insya Allah kita layani gitu. Tapi kalau yang tidak hadir itu bubarin juga Bu. Nah, demikian saja Bu sebagai pemberitahuan bagi Bapak Ibu yang sempat berbuka, silakan di sini kita berbuka, sholat berjamaah dan juga nanti setelah sholat berjamaah baru kita makan. Demikian. Nasrullah wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.